Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama kami dalam renungan harian HKBP Batam Center, Resort Batam Center. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini yang menyapa hari Anda. Tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, ada ungkapan yang mengatakan uang adalah segalanya. Uang bisa mengubah segalanya. Melalui firman Tuhan hari ini mau dipatahkan bahwa ternyata uang tidak memiliki nyawa, uang tidak memiliki kuasa, sebab yang berkuasa atas uang adalah yang memegang uang itu sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui adalah uang itu berasal dari mana? Ada orang yang berkata, ya uang itu dicetak dalam satu percetakan bank dan sebagainya. Lalu bagaimana mendapatkannya? Kerja, kerja, dan kerja. Katanya melalui bekerja bisa dapat uang, maka orang-orang yang bekerja dengan hebatnya bisa banyak uang. Lalu orang yang tidak banyak bekerja tidak punya uang. Atau sebaliknya ada orang yang memang sudah kaya. Nah ini dia. Sehingga kekayaan pun akhirnya menjadi salah satu tolak ukur. Ini menjadi salah satu parameter untuk dikejar prestasi. Tapi firman Tuhan juga mau mematahkan bahwa kekayaan pun bukan segalanya. Katanya uang bisa mengubah segalanya. Jawabannya salah. Sering kita mendengarkan statement itu yang mengubahkan hidup kita. Akhirnya kita jadi sering sekali hanya terfokus, hanya berpatokan hanya kepada nilai. Rupiah atau mata uang lainnya, yang penting ada nilainya. Cuan, cuan, dan cuan. Uang, uang, dan uang. Hati-hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sering sekali manusia jatuh ke dalam dosa karena uang, karena kekayaan. Maka kita akhirnya menjadi mendewakan uang. Padahal tadi sudah saya katakan tidak ada kuasa pada uang. Tapi kenapa orang-orang sering sekali mendewakan uang? Orang sering mendewakan uang atau bahkan orang-orang yang memiliki uang. Ya, orang-orang kaya. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Banyak orang akhirnya menjadi tidak berani kepada manusia lain. Apalagi para penguasa-penguasa, para orang kaya dan sebagainya. Dan sebaliknya orang-orang kaya ini pun akhirnya merasa punya kuasa. Akhirnya dia seperti menindas dan sebagainya. Sesungguhnya yang perlu kita ketahui dan ini harus tetap kita tanamkan di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan adalah sumber segalanya. Tuhan adalah sumber kekayaan. Bahkan firman Tuhan hari ini katakan sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi bukan hanya uang, bukan hanya kekayaan, tapi segalanya. Bapak Ibu kalau sudah dikatakan segalanya, maka tidak ada pengecualian. Maka kita hanya tunduk kepada si sumber itu. Siapa? Tuhan. Tuhan pemilik segalanya. Ini sudah sering sekali diingatkan kepada kita. Firman Tuhan hari ini bukan memberitahukan hal baru, tapi mengingatkan dan mengokohkan hidup kita bahwa hidup kita pun berasal dari Tuhan. Maka Bapak Ibu tetap jaga diri Anda. Tetap semangat bekerja. Sebab memang kita membutuhkan uang. Tapi jangan sampai salah persepsi. Jangan sampai salah arah. Sebab uang bukan tujuan utama. Tapi uang boleh membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Asal kita tetap bersemangat untuk bekerja. Dan terutama kembali kepada sumber Tuhan. Dialah sumber dari segalanya. Banyak orang bekerja tapi lupa kepada Tuhan. Maka dia tidak bisa menikmati berkatnya. Maka bekerjalah, tetaplah mencari rupiah, tetaplah bersemangat mencari keuangan, tetapi di dalam Tuhan. Jangan biarkan Anda jatuh karena uang. Jangan biarkan Anda jatuh karena kekayaan. Sebab sumber dari segalanya adalah Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, bukan karena kita mengatakan sumbernya adalah Tuhan, maka kita menjadi berleha-leha dengan tidak bekerja. Tetap bersemangat menjalani hari Anda. Biarlah Tuhan sumber segalanya memberkati hidup Anda. Jangan biarkan jatuh, tapi bangkitlah di dalam Tuhan.
untuk mencapai apa yang boleh Anda kejar, termasuk hal-hal yang berbau materi. Hiduplah tetap di dalam Tuhan sebagai sumber segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.